Jujur ada yang aneh ya sama ekspresi dari Steve Rogers yang hadir di trailer dari Doomsday. Kalau kalian perhatikan bukan cuma tentang matanya hitam lah yang kayak gini agak beda, senyumannya nggak sinkron kayak gitu dan yang lebih aneh lagi adalah ketika ekspresi dari seorang Thor ketika melihat Steve Rogers sampai segitunya kayak gitu, sedangkan dia kita tahu sendiri di Endgame Thor itu nggak terlibat langsung dengan menghilangnya Steve Rogers, kemungkinan Thor udah pergi kemana-mana gitu dan dia nggak terlalu peduli kayak gitu kecuali dengan Loki ya, kalau dia ketemu sama Loki itu masuk akal ekspresinya kayak gitu, tapi ini kayak it's not possible katanya kayak gitu dan yang paling unik lagi adalah ketika si Steve Rogers manggil si Thor, "Hey pal," gitu. Kapan Steve Rogers omongannya kayak gitu, ngomong tiba-tiba ya. Ini ibaratnya Steve Rogers ngomong, "Hey cuy," gitu. Nggak cocok. Indikasi inilah yang bikin banyak fans di luaran sana baik di artikel, forum, komunitas yang menduga bahwa Steve Rogers ini tuh bukan Steve Rogers Earth 616 yang kita kenal. Jangan-jangan ini adalah varian dari Steve Rogers atau bahkan ini adalah kunci si Dr. Doom ini bisa memperdaya para Avengers. Itu sampai beberapa 12 jam terakhir yang bikin terngiang-ngiang oleh gue dan gue pengen banget bahas ke kalian dan kita bakal diskusi di kolom komentar di bawah ya. Nah, selain keunikan dari dia manggil Hypal, terus Thor bilang it's not possible dan dengan wajah kayak gitu, ada banyak banget kejanggalan-kejanggalan gitu. Yang paling bikin kita galau adalah kan dia kan bisa ngangkat Mjolnir, Worthy dan Mjolnir ini kan bukan Mjolnir yang dipegang sama Steve Rogers di Endgame kan. Lebih ke Mjolnir ini kan Mjolnir upgrade dari Jane Foster ketika di film Thor sebelumnya. Kita lihat ada retakan-retakan itu dan Mjolnir itu ternyata mengenali si Steve Rogers. Apakah cara kerja dari Mjolnir itu kayak gitu? Kita belum tahu dan apakah semua varian dari Steve Rogers itu semuanya worthy? Kita belum tahu dan kalau kita ngomong berpikir bahwa multiverse ini terjadi incursion itu disebabkan oleh kelalaian dari Steve Rogers karena dia kembali ke Peggy Carter ke masa lalu, kemudian menciptakan cabang-cabang multiverse, apakah dia tetap worthy megang Mjolnir? Itu yang menjadi pertanyaan gue kok kayak gitu. Dan di satu sisi kalau kita lihat dari ekspresi adegan ini ya kita tampilkan di layar, ini dia tuh kita lihat dari cara berjalan dari Thor tergopoh-gopoh, dia cepat menuju ke sana seolah-olah dia pengen menemukan sesuatu. Di sini di satu sisi kita bisa terjemahkan dari ekspresi Thor ini guys. What if ternyata Thor itu bukan berhadapan sama Steve Rogers? Karena ini memang hal kayak gini tuh udah biasa ya di dalam rumus-rumus tipu daya dari Marvel di mereka dalam mencetuskan trailernya gitu. Yang paling heboh itu kan di Infinity War ketika ada Hulk lagi lari-lari gitu nyerang, pas di filmnya nggak ada gitu. Dan itu juga pasti gue bilang bahwa pasti itu 100% 1000% terjadi juga di trailer dari Doomsday ini. Ada banyak banget mulai dari banyak banget space kosong yang seolah-olah dihilangkan kayak gitu, ruangan Avengers Tower yang kayak ketika adegan di atas menyoroti Avengers Tower ada beberapa vignette-vignette yang kosong kayak gitu, kemudian juga ada bayangan orang tapi orangnya nggak ada, itu kan sengaja dihilangkan, itu oke lah. Tapi sekarang fokus aja dulu dengan adegan dari Steve Rogers ini. Gue masih pengennya ya sebenarnya udahlah ya nggak mau pusing, udahlah ini Steve Rogers kita dia war team gang Mjolnir, dia tiba-tiba dimintai tolong sama si Fantastic Four dan sesuai dengan beberapa teori kita sebelumnya kalau Steve Rogers ini ternyata dipindahkan sama Loki ke Earth 828 atau justru Earth 828 itu adalah Earth alternatif ketika Steve Rogers kembali ke masa lalu, terciptanya itu ya gara-gara Steve Rogers, makanya muncul si Dr. Doom dan sebagainya gitu. Gue pengennya ya udah itu yang kita lihat itu adalah Steve Rogers yang asli. Udah selesai, damai gitu. Tapi apakah Marvel sesimpel itu? Menurut gue Marvel nggak pernah bikin cerita yang sesimpel itu. Pasti bakal ada plot twist yang akan terjadi ke depannya. Apalagi beberapa plot leak yang kita lihat bahwa yang akan memegang cerita di sini selain Dr. Doom itu adalah yang pertama Steve Rogers dan juga Thor yang akan menjadi duo yang akan menjadi kayak pemangku ceritanya nanti di sini, nanti gimana mereka bertarung memimpin para Avengers. Steve Rogers akan menjadi titik penting. Kalau kita lihat selama ini Steve Rogers selalu baik. What if jangan-jangan Steve Rogers itu sampai detik ini itu bisa aja diperdaya sama Dr. Doom untuk bisa membantu Dr. Doom. Si Doctor Strange saja bisa menjadi Sheriff Strange, bisa terpengaruh sama Dr. Doom, apalagi seorang Steve Rogers gitu. Ada beberapa video-video AI ya sempat gue tonton teori-teori dari para fans kalau si Robert Downey Jr. ini ataupun Dr. Doom ini mendatangi rumah klasik
Steve Rogers dan juga Peggy Carter. Mungkin di satu titik disitulah dia menyadari bahwa akan terjadi incursion bla 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 bla. Lu harus bantu gua bla bla bla. Dia datang lebih dulu daripada Loki. What if kayak gitu. Dia datang lebih dulu daripada tim Fantastic Four. What if terjadi seperti itu, dan ini secara nggak langsung Steve Rogers justru terpengaruh dengan motivasi dan juga maksud jahat dari seorang Dr. Doom. Jangan-jangan dari awal Dr. Doom tahu bahwa untuk bisa memanipulasi para Avengers itu adalah memasukkan tokoh paling penting yang ada di Avengers, yaitu Steve Rogers, untuk bisa kembali lagi, dan mereka tentu saja menuruti perintah dari Steve Rogers. Tapi dalam satu titik, entah itu dimantrai, diperdaya, dan juga anaknya disandra mungkin kayak gitu, yang membuat Steve Rogers terpaksa untuk bisa menjadi anak buahnya si Dr. Doom. Jangan-jangan kayak gitu ya. Dan sebenarnya kalau ini kan kacau gara-gara memang Jonathan Majors bikin masalah ya. Kalau memang akhirnya Jonathan Majors nggak bikin masalah, sebenarnya momen epic, memorable ketika Steve Rogers berhenti lelah, nggak mau jadi pahlawan lagi. Kemudian juga Tony Stark meninggal, selesai, memorable, legend lah mereka itu. Mereka nggak perlu capek-capek balik lagi ke sini. Tapi ya udahlah, itu kita ngomongin tentang belakang layar lah itu. Tapi kita fokus lagi di sini. Kalau kita lihat dari sini, selain dia menjadi memang mungkin dia beneran Steve Rogers yang kita kenal selama ini, jangan-jangan yang paling dekat ya, yang paling gue pikirin dari awal, dari malam tadi gue pikirin siapa ya, yang paling melekat menurut gue dia adalah Captain Hydra ya. Karena memang di cerita komik Secret Empire, Captain Hydra itu juga bisa mengangkat Mjolnir ya. Karena memang akhirnya dikasih tahu bahwa kenapa dia bisa mengangkat Mjolnir, karena memang dia memodifikasi mantra dari Odin Force ketika orang-orang yang worthy mengangkat Mjolnir tersebut gitu. Meskipun itu nggak permanen gitu ya. Dan itu mungkin bisa juga diadaptasi ke versi live action ini. Jangan-jangan bahwa sosok Steve Rogers yang satu ini adalah varian dari Steve Rogers yang lahir akibat Steve Rogers yang asli kembali ke masa lalu dan menciptakan kehidupan alternatif. Dan Steve Rogers yang satu ini jangan-jangan juga ada di Earth 828 gitu, dan dia bisa dimanipulasi dan berteman baik dengan Victor Von Doom selama ini gitu. Dan sebenarnya kalau kita maksain banget dia jadi Captain Hydra itu sebenarnya agak lemah ya teorinya. Tapi mau nggak mau kalau memang akhirnya Marvel pengen bikin plot twist yang cukup besar, yang dari awal penonton percaya bahwa itu Steve Rogers, ternyata di akhir dia adalah anak buah dari Dr. Doom, itu bakal lebih keren lagi gitu. Meskipun sekarang pun kita udah kebaca ya alurnya kalau memang akhirnya bikin kayak gitu. Tapi dengan membuat dia menjadi Captain Hydra, dia adalah Steve Rogers ya, bukan Steve Rogers yang kita kenal. Nggak apa-apa akhirnya dia jadi jahat, memanipulasi, bisa memantrai kayak gitu. Dan kita akan melihat gimana kejamnya Hydra di versi universe yang lainnya, bekerja sama Dr. Doom. Itu lebih wah gitu. Dan para Avengers tertipu. Nanti setelah itu disambungin di Secret Wars, itu baru epic ketika si Steve Rogers yang asli datang gitu. Karena memang di trailer kita sempat lihat Loki itu sempat datang ke rumah Peggy dan juga Steve Rogers ya. Bahkan kita sempat juga ada tangan Steve Rogers, kita lihat dari cincinnya itu jelas banget itu cincin Steve Rogers sedang memegang kartu pengenal TVA yang ada Loki-nya gitu. Dan si Loki tampaknya memang memindahkan atau bahkan mengatakan kepada Steve Rogers bahwa dia ini minta tolong untuk nanti akan terjadi incursion dan sebagainya, atau bahkan memindahkan ke 828 supaya timeline-nya tetap berjalan dengan baik. Dan sebenarnya yang menjadi tumpuan juga seorang Loki ini ya. Loki ini kan jadi God of Story sekarang. Dia juga menjaga timeline sekarang gitu. Dan dia tahu mana timeline yang busuk, mana yang harus dimusnahkan, mana yang enggak. Dan cukup masuk akal ketika Loki akhirnya memberikan kartu akses. Kapan aja dia butuh manggil si Loki, si Steve Rogers bisa menggunakan kartu itu, bisa masuk ke TVA langsung kayak gitu. Dan nanti di satu titik ketika para Avengers ini melihat bahwa butuh Steve Rogers, dia ada kartu itu, dia bisa langsung bisa masuk ke TVA. Itu masuk akal. Dan itu adalah Steve Rogers yang asli gitu. Dan Steve Rogers ya ini kan bisa aja dia adalah nomad, atau bahkan memang beneran dia Captain Hydra. Dan gue kayak sekilas kalau kita lihat dari potongan rambutnya aja, rambut panjang kayak gitu, dengan dia yang hidup bahagia, agak cukup kurang make sense kalau dia tampilannya kayak gitu dengan punya anak juga. Apalagi digambarkan sendiri dia kan udah 10 tahunan sejak Endgame. Jadi gue merasa kalau Steve Rogers yang asli adalah Steve Rogers yang kita lihat yang ada di klip sebelumnya, yang rambut pendek, yang tetap bahagia gitu. Dan
Steve Rogers yang rambut panjang ini gue tetap agak yakin kalau dia ini adalah varian dari Steve Rogers yang bisa aja anak buah dari Dr. Doom ya. Jadi menurut gue itu, dan Steve Rogers yang asli nanti ketika sudah berantakan dia baru datang di Secret Wars. Dan sebenarnya ini kalau kita mikir simpel gampang, dari awal dia adalah Steve Rogers kita. Udah gitu, dia ketemu sama Thor, matanya agak sedih, senyumnya terpaksa, itu masuk akal, dan akhirnya dia terpaksa harus turun tangan lagi setelah dia melepaskan dunia superhero-nya. Dia selama ini sembunyi di Earth 828, menata diam-diam universe sana, nggak ada lagi perang Nazi, nggak ada lagi Hydra, dihilangkan semuanya. Itu enak banget tuh kalau ceritanya tuh bener kayak gitu tuh enak banget gitu. Tapi what if gitu, what if kalau ceritanya nggak sesimpel itu. Dan perdebatan tentang kenapa dia war team gang Mjolnir, kenapa Mjolnir masih ngenalin dia ya, lagi-lagi itu semuanya bisa dimanipulasi oleh si Dr. Doom yang sekarang level kekuatannya udah luar biasa. Dia menguasai sihir, teknologi, dan bahkan kekuatan kosmik itu Dr. Doom udah menguasainya. Dia bisa aja ngebantu si Steve Rogers untuk bisa seolah-olah war team memegang Mjolnir, padahal dia nggak pegang beneran tuh, cuma di melayang aja, tapi dengan kekuatan dari Dr. Doom bisa aja kayak gitu. Balik lagi ke adegan ketika Thor ketemu sama Steve Rogers itu, gue merasa bahwa Thor di momen itu bukan bertemu dengan Steve Rogers, tapi melainkan dia ketemu sama Dr. Von Doom yang belum jadi Dr. Doom, belum pakai pakaian jirah-jirah dari Dr. Doom, tapi pakai ilmuwan biasa yaitu Victor Von Doom yang wajahnya mirip Tony Stark. Makanya dibilang it's not possible. Gimana ini mungkin terjadi? Ini nggak mungkin bisa terjadi kayak gini karena dia ngeliat ada wajah Tony Stark di depan muka dia yang dia udah tahu sendiri bahwa Tony Stark itu meninggal di momen itu. Kok bisa ada di depan muka gua gitu. Dan gue merasa Marvel sedang menyembunyikan itu ya, menyembunyikan bahwa sebenarnya Thor sedang berhadapan dengan Victor Von Doom dengan wajah Tony Stark gitu. Dan untuk plot leak ya, sebenarnya kita udah sering banget bahas, gue cukup bosan bahasnya sebenarnya ya. Dari plot leak sejauh ini, dari trailer sangat cocok gitu, dan karena dia sangat cocok itu justru gue sangat curiga gitu, jangan-jangan Marvel ya lagi menipu kita. Sebenarnya ceritanya nggak kayak gini, tapi di trailer seolah-olah fans merasa bangga, wah yang kita bicarakan selama ini benar. Gue merasa ada yang aneh di sini gitu. Dan sesuai dengan plot leak, kalau teman-teman lupa ya, yang pertama plot leaknya itu di mana di awal kita akan melihat bagaimana universe dari Tobey Maguire akan bertabrakan dengan universe dari X-Men. Dan di awal bahkan kita lihat tuh di pertarungan awal itu akan terjadi pertarungan antara Tobey Maguire Spider-Man melawan Wolverine. Wolverine akan membela universe dari 1005 itu, sedangkan Tobey Maguire akan mempertahankan universe-nya. Wolverine akhirnya berhasil mengaktifkan bom yang untuk bisa menghancurkan universe dari Tobey Maguire. Wolverine memilih tetap berada di sana dan bom meledak, dan akhirnya Tobey, Wolverine, dan seluruh penghuni bumi itu tewas. Dan kemudian di satu sisi ada Deadpool akhirnya berhasil melarikan diri, ia kembali ke dunia sendiri. Charles Xavier menyaksikan kehancuran dunia tersebut yang kita lihat dari jendela ya, jangan-jangan dia ngeliat kehancuran meledak gitu, dia ngeliat langsung karena memang X-Men akhirnya memutuskan untuk Earth manapun yang akan bertabrakan dengan Earth-nya dia akan datang ke sana dulu untuk memasang bom yang bisa melenyapkan seluruh Earth tersebut sehingga Earth mereka aman gitu. Makanya akhirnya nanti di satu titik para Avengers langsung datang ke satu duluan. Makanya di satu titik nanti para Avengers yang bekerja sama dengan Fantastic Four itu akan datang ke Earth-nya X-Men karena Earth satu ini sangat kuat gitu. Banyak banget para superhero-nya yang nggak mungkin langsung bisa dikalahkan gitu. Jadi mereka pengen bernegosiasi, tapi akan terjadi kesalahpahaman antara Avenger versus X-Men yang kita lihat juga yang ada di trailernya itu. Dan kemudian di plot leak ini kita juga lihat di sisi Steve Rogers, di timeline berpindah setelah Endgame ditampilkan pemakaman Tony Stark. Steve Rogers berbicara dengan beberapa Avengers. Steve mengembalikan Infinity Stone, ia kembali ke masa lalu, memilih hidup bersama dengan Peggy Carter. Keluarga Steve dan Peggy akhirnya memiliki anak, nama anak mereka adalah Jim. Kemudian juga di sisi lain, di plot leak lainnya adalah Loki datang menemui Steve Rogers. Terjadi sebelum akhir dari Loki season kedua ya. Karena memang setelah kita lihat di trailer juga cukup masuk akal. Dengan pakaian Loki yang masih jadi agent ya. Belum yang jadi yang megang semua timeline itu belum ya. Dan di sini diceritakan kalau TVA mengetahui keberadaan Steve. Steve seharusnya tidak tinggal di timeline itu. Dan kehadiran Steve menciptakan timeline ilegal. Timeline itu akan segera dihapus oleh TVA dan Loki justru yang menjelaskan langsung dengan Steve Rogers. Kemudian di plot leak ini menjelaskan bahwa Loki menyelamatkan Steve, Loki menawarkan solusi. Ia membawa Steve dan keluarganya ke dunia Fantastic Four. Sebelum berpisah, Loki memberikan alat atau kartu khusus
Steve dapat menghubungi Loki kapan saja. Di satu titik, Steve tinggal di dunia Fantastic Four. Steve tinggal selama 10 tahun di Earth 828 tersebut, membesarkan keluarganya, menjalani hidup damai, dan kemudian Dr. Doom datang ke Fantastic Four. Doom menemui Sue Storm, kemudian juga menemui Franklin Richard yang kita lihat di post credit scene dari Fantastic Four. Kemudian juga terlihat mereka saling mengenal. Doom ingin berbicara dengan Reed Richard. Dan selanjutnya adalah ancaman incursion. Di sini Doom menjelaskan bahwa multiverse sedang runtuh. Dunia Fantastic Four menjadi target berikutnya. Semua semesta perlahan akan musnah dan Dr. Doom yang udah tahu duluan ya. Dan juga di sini Doom mengungkapkan rencananya ya. Di mana Doom mengajak Fantastic Four menuju ke Earth 616. Ia juga bertanya kepada Reed Richard, apakah ada orang lain di semesta ini? Akhirnya setelah mereka melakukan pemindaian, akhirnya ketemu bahwa ada Steve Rogers dan keluarganya ditemukan sebagai anomali yang ada di Earth 828. Dan akhirnya Steve bertemu dengan Fantastic Four dan juga Dr. Doom, dan Steve akhirnya menjelaskan tentang incursion, dia pernah ketemu sama Loki, alasan dia tinggal di Earth 828 itu kenapa. Dan pada akhirnya Steve ini kemudian ikut menuju ke Earth 616. Akhirnya di momen selanjutnya Steve meyakinkan para Avengers. Steve mencoba membujuk Avengers agar mempercayai Dr. Doom. Awalnya para Avengers ragu, namun Steve berhasil membuat mereka mendengarkan rencana dari Dr. Doom tentang incursion. Di plot selanjutnya mereka akhirnya bertemu dengan X-Men. Mereka mengunjungi dunia X-Men, namun X-Men bersikap sangat agresif. Alasannya adalah mereka telah mengalami banyak incursion, tidak lagi percaya pada siapapun, menganggap MCU dan Fantastic Four penyebab kehancuran dunia mereka. Akhirnya terjadilah pertarungan yang kita lihat di trailer sebelumnya. Akhirnya setelah melihat perkelahian tersebut, Doom punya solusi. Reed dan juga Doom akhirnya mengusulkan untuk membangun meriam raksasa di setiap Earth. Meriam ini akan memisahkan setiap semesta. Tujuan akhirnya adalah menghentikan incursion. Para pahlawan dibagi menjadi beberapa tim, masing-masing bertugas memasang meriam di berbagai universe. Di plot selanjutnya adalah Steve dan Thor akhirnya mencari Loki. Steve memberitahu Thor bahwa Loki masih hidup. Thor ingin bertemu adiknya. Steve menggunakan kartu pemberian Loki. Mereka akhirnya menuju ke TVA. Dan ketika mereka sampai ke TVA, ternyata seluruh TVA hancur. Semua petugas tewas. Loki ditemukan dengan jantung yang udah tercabut. Dan kita bisa bayangkan siapa yang mencabut jantung Loki. Dan di sini akhirnya mulai terungkap pengkhianatan dari seorang Dr. Doom. Terungkap bahwa Dr. Doom ini adalah pelakunya. Dia yang membunuh Loki dan menyerap kekuatan dari Loki. Dan akhirnya rencana sebenarnya di seorang Dr. Doom terungkap bahwa dia ingin membiarkan seluruh incursion terjadi, menghancurkan multiverse, membangun ulang realitas sesuai dengan keinginannya, kemudian juga menghidupkan kembali keluarganya. Kemudian akhirnya aksi agresif dari Dr. Doom terjadi. Steve Rogers ditangkap oleh Dr. Doom. Doom membawa Steve Rogers ke kastil Latveria. Di sana Steve bertemu dengan penyihir-penyihir bertopeng, para pengikut dari Dr. Doom. Salah satu penyihir menyamar menjadi Peggy Carter, tujuannya untuk memanipulasi Steve Rogers. Di link selanjutnya, penyebab tragedi Dr. Doom, Doom mengungkapkan bahwa Steve seharusnya tidak pernah tinggal di semesta Fantastic Four. Kehadiran Steve memicu incursion. Akibat incursion, keluarga Doom meninggal. Itulah yang kita lihat di mana Dr. Doom sedang mengunjungi poster istri juga anaknya gitu. Dan akhirnya terungkap di sini asal-usul dari seorang Dr. Doom. Ternyata Doom ini melakukan eksperimen berbahaya. Salah satu eksperimennya gagal. Ledakan membunuh keluarganya, tubuh Doom rusak parah, ia akhirnya menggunakan armor dan topeng ikoniknya. Sebagai balas dendam, Dr. Doom membunuh Jim, anak Steve Rogers, tepat di depan Steve Rogers. Ini menjadi momen emosional terbesar dalam cerita. Dan selanjutnya perang besar dimulai, Dr. Doom mengumumkan perang, semua bergabung, Fantastic Four, Avengers, X-Men, Thor berdoa kepada Odin yang kita lihat juga di klip sebelumnya. Odin mengirim pasukan Valhalla menuju ke perperangan. Lanjutnya adalah momen kehancuran multiverse, terjadi perang raksasa di mana bersamaan seluruh bumi mulai bertabrakan. Incursion terjadi di mana-mana, seluruh alam semesta musnah, hampir semuanya tewas gitu. Doom akhirnya menjadi God Emperor Doom dan akhirnya terungkap bahwa Doom telah mencuri kekuatan dari Loki. Dengan kekuatan tersebut ia menciptakan Battle World, membangkitkan semua orang, menghapus ingatan mereka, dan terbentuklah ya dunia baru di mana semua orang percaya bahwa Battle World adalah satu-satunya dunia yang pernah ada. Mereka menjalani kehidupan baru tanpa mengetahui masa lalu mereka karena sihir dari seorang Dr. Doom. Dan di ending film ini ditutup dengan adegan Dr. Doom duduk di atas tahta. Ia menjadi God Emperor Doom, penguasa dari Battle World. Ending ini menjadi jembatan langsung menuju Avengers Secret Wars di mana para pahlawan kemungkinan akan mulai menyadari bahwa realitas yang mereka tinggali adalah buatan dari Dr. Doom.
Itu sih plot leak yang gue simpen dan gue paling percaya bocorannya karena memang melihat bahwa trailernya itu sangat mirip dengan plot leak ini. Jadi ya buat siapapun kalian yang denger plot leak ini, kalau nanti beneran terjadi jangan salahin gue itu, karena gue cuman memberikan persepsi yang sekarang pun gue nggak terlalu yakin, dan nantinya pun terjadi memang beneran plot leak yang kayak gini. Ya udah, itu menjadi konsekuensi kita bahwa kita yang bermain-main dengan plot leak kayak gini ya. Jadi gue serahkan ke kalian semuanya, semoga aja plot leak ini salah dan punya cerita yang lebih keren lagi dibandingkan ini. Meskipun ini udah keren banget, udah dark banget ya, tapi semoga aja nanti ceritanya punya sisi yang berbeda-beda, jadi ini jadi bukan bocoran, jadi melainkan lebih ke teori gitu ya. Dan balik lagi di terakhir, setelah dengan adegan Steve Rogers tadi, tetap ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia adalah Steve Rogers yang kita kenal selama ini. Yang kedua bisa aja dia adalah Captain Hydra ataupun Nomad dari versi universe alternatif. Jadi semuanya gue balikan ke kalian semuanya. Kalian mau mikirnya simpel, dia adalah Steve Rogers kita, atau justru kalian mau mikirnya yang jelimet gitu ya, dia adalah varian yang akan mengacaukan semuanya, itu kembali ke kalian semuanya. Tapi kalau kalian udah dengar beberapa plot leak tadi, cukup masuk akal kalau kita percaya bahwa Steve Rogers itu adalah Steve Rogers-nya kita yang pada akhirnya terpaksa harus dimanipulasi oleh Dr. Doom untuk bisa membantu misi-misinya gitu ya. Jadi itu saja mungkin pembahasan kita terkait dengan ya Steve Rogers ini yang paling banyak dibahas, didiskusikan di forum-forum. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.